Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Eva Utami Durrahman, SPDM Hum. Saya adalah salah satu dosen pada program studi sastra Inggris di Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon. Nomor induk dosen nasional saya adalah 04 2901 8604. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu serta menjelaskan bagaimana saya merancang serta melaksanakan atau melakukan proses pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Kemudian tujuan dibuatnya video deskripsi ini adalah sebagai bukti untuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pendidikan. Dan dalam video ini izinkan saya menjelaskan beberapa poin yang berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sosiolinguistik. Poin pertama adalah deskripsi. Jadi mata kuliah yang saya ampu dan akan saya deskripsikan pada video ini adalah mata kuliah Sosiolinguistik dengan kode MKKI 4212, berbobot 2 SKS dan ditempuh dalam waktu 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa pengetahuan serta kompetensi untuk mereka dapat menelaah hubungan antara bahasa, masyarakat, dan budaya yang meliputi teori serta praktik. Sedangkan beberapa topik pembahasan meliputi batasan, lingkup kajian bahasa, peristiwa tutur, keanekaragaman bahasa, kedewibahasaan, komponen tutur, inferensi, integrasi, alih kode dan campur kode, diglosia, masyarakat diglosik, problema dan konflik bahasa, perencanaan bahasa, dan kepunahan bahasa. Capaian mata kuliah Sosiolinguistik yang telah dirancang ada 3 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan toleransi terhadap perbedaan penggunaan bahasa serta implikasinya dalam konteks sosial. Ini terkait pada sikap dan tata nilai poin 5, poin 6, poin 8 serta kompetensi umum poin 1. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menghubungkan fenomena penggunaan variasi bahasa dengan konsep-konsep dalam kajian sosiolinguistik secara detail dan menyajikannya dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Poin ini terkait dengan KU3, KK2, dan P2. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menciptakan sebuah laporan, baik itu berupa chapter report atau sebuah laporan penelitian yang ada dalam kajian sosiolinguistik secara sederhana, logis, sistematis, dan bertanggung jawab terhadap karya. Poin ini berkaitan dengan KU9, KK4, dan P4. Dan untuk poin ketiga yaitu metode dan teknik pengajaran serta penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah sosiolinguistik. Sebenarnya mata kuliah sosiolinguistik ini adalah mata kuliah pembelajaran teori atau konsep-konsep yang nanti konsep tersebut harus digunakan dalam proses analisis data ketika meneliti. Sehingga berdasarkan karakteristik mata kuliahnya, prinsip pengajaran atau kegiatan yang saya lakukan atau yang saya anggap sesuai adalah prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and then Assessment, seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning, sehingga rancangan pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah sosiolinguistik ini pada tataran delivery, saya akan melibatkan mahasiswa dalam proses penyampaian teori atau materi baru. Jadi secara
simpelnya proses pembelajaran itu basically tentang kegiatan presentasi. Tentu saja mahasiswa akan melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi, dan persiapan tersebut sudah dirancang menjadi sebuah tugas atau tugas-tugas mingguan yang harus mereka kerjakan, seperti itu. Kemudian dalam tahap interaction atau interaksi, nanti akan ada 2 sesi, yaitu interaksi yang memang dipimpin oleh mahasiswa yang sedang presentasi atau yang bertugas menjadi presenter. Kemudian ada sesi interaction dengan saya sebagai facilitator, seperti itu. Dan ketika dalam sesi interaksi dengan saya sebagai fasilitator, di situ juga ajang saya untuk meluruskan konsep-konsep yang mungkin sedikit melenceng atau mungkin sedikit tidak akurat yang dijelaskan oleh mahasiswa, sehingga penyampaian teori tersebut insya Allah mumpuni atau menyeluruh gitu kan, disampaikan kepada mahasiswa yang lain. Seperti itu. Adapun untuk assessment sendiri saya lakukan 2 tahap, yaitu observasi di dalam kelas, dalam pembelajaran baik itu online ataupun offline. Saya akan observasi mana saja mahasiswa yang engaging di dalam kegiatan, mana saja yang hanya menjadi pendengar atau keep silent, seperti itu. Itu juga akan menjadi poin pertimbangan. Selain itu ada juga tugas-tugas mingguan, itu pun yang akan menjadi pertimbangan penilaian, seperti itu. Selain nanti ada penilaian untuk ujian akhir atau tugas akhir dan tugas tengah semester, seperti itu. Nah, mata kuliah sosiolinguistik ini khususnya di semester 4 diadakan pada masa transisi antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka, seperti itu. Maka dalam perancangannya saya merancang ada 1 minggu tatap muka, 1 minggu daring, seperti itu. Dan dalam kedua tipe belajar tersebut, daring dan luring, akan selalu sama, akan ada persepsi, kemudian penyampaian gitu kan, delivery, kemudian ada interaction dan assessment, seperti itu sama. Cara metode dan teknisnya hanya mungkin yang satu tatap muka, yang satu sinkronus dengan menggunakan Zoom atau Google Meeting, yang satu memang tatap muka face to face, seperti itu. Tapi overall secara metode dan teknik sama, seperti itu. Kemudian pada pertemuan pertama selalu seperti itu, saya akan membuka atau kegiatan kelas adalah mendiskusikan rancangan pembelajaran, kemudian mendiskusikan penugasan, kemudian mendiskusikan juga aktivitas pembelajaran selama 1 semester dan capaian pembelajaran. Kenapa? Karena saya percaya kolaborasi antara mahasiswa dan saya sebagai fasilitator, sebagai dosen itu harus atau mutlak adanya. Kenapa? Karena capaian-capaian tersebut hanya bisa saya rancang dan yang melaksanakannya adalah mahasiswa, seperti itu. Kemudian di pertemuan kedua, karena model delivery-nya adalah presentasi mahasiswa, saya akan menyuguhkan sebuah contoh gitu kan. Sebuah contoh presentasi yang saya inginkan. Memang mungkin tidak seideal dalam teori, tapi setidaknya itulah yang saya anggap harus mereka jadikan contoh. Apa saja yang harus mereka sajikan, seperti sebelum menjelaskan materi, mereka harus menjelaskan dulu learning outcomes untuk hari pertemuan tersebut. Karena dalam RPS juga dijelaskan adanya capaian-capaian harian. Nah, itulah yang harus nantinya presenter ingatkan kembali pada teman-temannya, seperti itu. Kemudian nanti untuk melatih mahasiswa dalam proses mengurangi praktik plagiarisme, maka di sini juga ada pembiasaan ketika mereka
menggunakan ide atau menggunakan konsep dari buku-buku atau dari jurnal-jurnal, mereka harus terbiasa untuk menyebutkan sumbernya, baik itu di dalam chapter report ataupun di dalam slideshow. Dan begitu juga ketika presentasi, mereka harus sebutkan dari mana ide tersebut, sumbernya di mana, dan dituliskan di dalam bibliografi. Dan pada bagian akhir saya akan menampilkan cuplikan atau rekaman video dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama 1 semester. Di antaranya pertemuan pertama tatap muka yang berisi tentang diskusi RPS dengan mahasiswa. Kemudian pertemuan kedua itu pertemuan daring, itu berupa pertemuan yang menjadi sebuah contoh perhaps untuk mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran setelahnya. Kemudian ada pembelajaran atau cuplikan ketiga. Cuplikan ketiga itu saya lakukan daring, itu karena satu dan lain hal tidak bisa saya adakan secara tatap muka. Maka cuplikan tersebut berupa kegiatan presentasi mahasiswa pertama. Seperti itu. Terima kasih telah mengikuti video PDD UKT-PT saya, Eva Utami Durrahman. Semoga sehat selalu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya dikotomikan sebagai ini ya. Sini, bahkan saya in the tentang toleransi. Jadi akan di sekolah-sekolah mempelajari sosiolinguistik, apa yang harus kalian punya sikap toleransi. Today we are going online again after several meetings, several previous meetings. We do it offline ya, face to face. Hari ini kita ya karena ada sesuatu di kampus, ada penerimaan seperti biasa ya, orientasi mahasiswa baru, so the class is full and used all of them. So yeah, we can try to hold the class online for today meeting, but saya harap tidak mengurangi semangat belajar kalian hari ini, right? So saya akan absen dulu ya. Kelvin, share screen-nya. Nah, this is a brief introduction to sociolinguistics. This one is learning outcome. Ini sudah saya paparkan di RPS ya, dan RPS-nya sudah saya bagikan di grup. And I hope that every presenter, nanti presenter selanjutnya, you have to put this learning outcome in the second slide. Jadi sebelum di dalam slide kedua, silahkan kalian tuliskan kembali ya, tuliskan kembali. Siapa tahu temanmu yang lain tidak membuka RPS-nya, jadi mereka lupa apa yang menjadi capaian mata kuliah di pertemuan hari itu dan indikator untuk penilaiannya apa. So it is your duty, it is the presenter duty to remind your classmates ya, untuk mengingatkan kembali teman-temanmu tentang ini loh, hari ini capaian kita adalah ini, gitu ya. Nah, so for today the learning outcome will be like this. So CPMK-nya basically dia berbunyi seperti ini, menghubungkan pengetahuan baru mengenai languages, dialects, and varieties dengan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dengan jelas ya. So, beside the brief introduction to linguistics, we are going to discuss about languages, dialects, and varieties. And then untuk mengukur sejauh apa sih masing-masing orang mencapai capaian hari ini, yaitu dengan tugas, of course. Nah, tugasnya itu nanti kita akan lihat kemampuan Anda dalam menganalisis keadaan sosial dengan menggunakan pengetahuan baru yang telah didiskusikan serta menuliskannya dengan jujur, jelas, dan menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi itu gambaran dari tugas hari ini ya. Seperti itu. So, the presenters,
seperti yang sudah saya ingatkan tadi, di slide kedua silahkan put the learning outcome biar teman-temanmu paham dan ingat kembali. Okay, this is our material that we are going to discuss. Di dalam a brief introduction, kita akan bicara tentang knowledge of language and then variations. Kemudian ada speakers and their groups, and then ada language and cultures, boundaries of social linguistics and methodological concern. Kemudian yang selanjutnya adalah sedikit banyak tentang how to use the book. Ya, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan buku tersebut sehingga buku yang sudah saya bagikan itu, bukunya Wardoh dan Violar itu bisa memberikan manfaat yang lebih banyak pada kita. So we have to know how to use the book. Makanya ada book overview. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. This knowledge of language. Nah, apa sih jika kita bicara tentang knowledge of language atau pengetahuan berbahasa? Dari term saya silahkan tolong ada yang bisa menjelaskan atau mengungkapkan opininya tentang knowledge of language. Apa sih yang disebut dengan pengetahuan berbahasa? Anyone? Adakah? Halo? Masih belum panas kah? Kelvin, what is knowledge of language in your mind, in your opinion? Pengetahuan berbahasa. Menurut saya, bagaimana kita memahami bahasa-bahasa yang seharusnya kita pelajari. Jadi kita mengetahui bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa yang sebelumnya kita tidak tahu gitu. Mungkin my opinion itu sih, Miss. Thank you, Kelvin, for bringing forward your opinion. Yang lain bagaimana? Mungkin Hanif, you have any opinion about knowledge of language? Knowledge of language, I think is the knowledge of language is what you know about certain language, like I think it's about the general knowledge of language. Okay, that's it. Yeah, I think. Okay, thank you, Hanif, for sharing. What about Lisna? What is your opinion when reading the term knowledge of language? Gimana, Miss? Boleh diulang? Okay, what is your opinion when you read this one, knowledge of language? Terlihat kan slideshow saya? Yes. My opinion is knowledge of language. Jadi pengetahuan tentang bahasa, entah itu tentang strukturnya atau kayak grammarnya dan sebagainya. Okay, thank you, Lisna. One more, satu orang lagi ya, Olivia. Oh, ternyata ada yang raise hand. Oke, Olivia ada. Oke, kalau gitu yang raise hand saja. Silahkan Muhammad Aji. You can bring forward your opinion, Des. Okay, from my opinion, knowledge of language is ability to communicate widely atau kemampuan berkomunikasi secara luas. Not only can, but you must understand the essence of the language you know it. Begitu, Mas. Okay, that's it. That's it. Oke, ada lagi. Oke, Anissa, please.
can bring forward your opinion. Okay. Anissa, kita respon dulu ya. Silahkan Anissa. Terakhir Anissa ya. I think language is not about speaking, but language is about reading, listening, writing, and we must understand all of them. Oke, thank you Dan. Terima kasih sudah raise hand dan sudah berkontribusi. Silahkan raise hand lagi when I give you the questions, right? Kita akan lanjutkan dulu. Oke, knowledge of language. Some of them sudah tersebutkan ya oleh teman-temanmu tadi yang sudah menjawab. So when talking about language, knowledge of language, tadi ada yang menyebutkan knowledge of language itu semacam kayak gramatikal, kosakata, kemudian kemampuan berkomunikasi, and other soft life itu. Nah, kita akan bahas dari sudut pandang ini. So, everyone, ini kayaknya sudah terbahas juga ya di linguistic studies kemungkinan. Nah, when talking about knowledge of language atau pengetahuan berbahasa, kita berbicara tentang language competence dan language performance, right? Language competence and language performance, seperti itu. Oke, slide saya masih terlihat kan? Masih, Miss. Di saya masih. Oke, then language performance and then language competence. Yang disebut dengan language competence adalah something that stored in our mind. Jadi sesuatu yang ada storing in our brain, ada somewhere else di otak kita, entah di mana letaknya, and it store a lot of things, termasuk di dalamnya grammatical atau word order. Bagaimana sih cara kita menyusun kata-kata in one language, right? Di satu bahasa. Kalau misalkan kalian berbahasa lebih dari satu atau multilingual person, it means that di dalam storage-mu itu ada banyak sekali yang namanya language grammar ya. Perhaps ada yang language grammar, English language grammar, ada Indonesian language grammar, terus ada bahasa lokal grammar, and ada soft life. Kemudian di dalamnya juga ada list of vocabularies, gitu kan. Jadi di dalam storage di dalam otakmu itu di dalamnya mungkin ada sejenis kamus, sejenis tuntunan kita untuk merangkai kata-kata sehingga menjadi kalimat yang dapat dipahami dalam sebuah bahasa. Kemudian ada pemahaman tentang konteks atau how to use it. Bagaimana menggunakan certain grammatical rules, certain words, gitu kan, certain expressions in certain context. Di situasi tertentu, dengan siapa kita bicara, kemudian bagaimana kita akan mengungkapkan. Seperti itu ya. Itu language competence. And all of it ada di otak kita. Right? Jadi language competence itu sifatnya abstrak. Seperti itu ya. Oke, kalau misalkan language competence sifatnya abstrak and it is stored in our mind, yang terucap, yang tertulis atau yang tergambar di muka adalah language performance. Itu ya. Jadi language performance itu mungkin bentuknya bisa saja speaking ability, public speaking ability, atau writing ability. Itu bisa saja seperti itu ya. Itu di dalam language performance. Seperti itu. Jadi yang namanya language competence itu nanti akan backup, bukan membackup. Jadi nanti ketika kita perform itu akan bahannya adalah dari language competence. Sampai sini, do you have any comments? Ada dulu yang mau berkomentar, silakan. Can you see my screen, guys? Of course. Okay, please wait. Aduh, ke spoiler sebentar ya. Because today material is a little bit confusing, but I'm sure you all can understand what
are we gonna do? What are we gonna explain it? So before we explain this topic, let me start with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So we are from Group 6, and this is our member. I want to explain who is them. So we are start to explain about this table of content. The first thing we are gonna explain is defining group, and the second is speech community, and the third is community of practice, and the fourth is social network configurations and features, and the fifth is social identity group memberships, and the last one is beliefs about language and social groups. Okay, for this slide you'll be delivered and explained by Sabrina. Sabrina, I miss your. Okay, thank you. The group must have at least 2 members, but there is a very limited membership. The group memiliki soalnya di sini suaranya kalian putus-putus. Jelas kok. Oke, lanjut aja. Okay, social linguistics is the study of language used within or among groups of speakers. Sosiolinguistik adalah studi about penggunaan bahasa di dalam atau di antara kelompok-kelompok penutur. Interaction that occur between the groups. For example, the grouping groups are distinguished by gender, social groups, political groups, scientific groups, religious group, friends group, and so on. Dari interaksi di antara grup-grup itu tadi sudah jelas tidak bisa disatukan satu pembahasan yang sama dengan banyak groups atau kelompok yang berbeda. Usually, the conversation between one group and another arises based on 3 things, namely the way of communication, the way of speaking, and the topic of conversation. Thank you. Okay, next. Okay, thank you, Sabrina, for your explanations. And for the next slide will be delivered by Faris. Faris, I miss your. Okay, thank you, Sarah. So, speech community, a group of people who interact regularly. Such groups and communities themselves are ever-changing. Their boundaries are often porous and internal relationships shift. So, basically, a speech community is all the people who speak a single language and so share notions of what is same or different in phonology or grammar. The term can be applied to a neighborhood, a city, a region, or a nation. We all belong to at least one speech community. Ini akan mencakup sekelompok orang manapun, dimanapun mereka berada, dan betapapun jauhnya jarak mereka. Menjadi kemungkinan mereka selalu menginginkan atau mampu berkomunikasi satu sama lain, semua menggunakan bahasa yang sama. Nah, sociolinguistic, however, focus on the language practices of group of people who do in fact have the opportunity to interact and who share not just a single language but a repertoire of languages or varieties. Next, Sarah. Okay, so this is one of the definition from a linguist, and a different linguist describe it differently. And this one is from Lyons, 1970, page 3026, says over a definition of what he calls a real speech community. All the people who use a given language or dialect. This definition was rather simple and general with the focus on a given language or a dialect.
However, that merely shifts the issue to making the definition of a language dialect also the definition of a speech community. Thank you. Sarah. Okay, thank you for your next explanation, Faris.